Pabrik di Indonesia terus bertambah. Ini kabar baik untuk ekonomi kita. Namun hal itu tidak lepas dari potensi kerusakan alam yang pasti terjadi. Dan ada cara loh untuk mengubah hutan kita menjadi sumber pendapatan baru. Apa namanya? Kredit karbon. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Talking to Camera. Jadi hari ini adalah hari ke-20 aku ngomong di depan kamera. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi pada video kali ini aku akan bahas tentang masalah, solusi, dan potensi Indonesia dalam memanfaatkan kredit karbon. Oke, kita mulai dari tren yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan pabrik di Indonesia menunjukkan grafik yang konsisten dan positif. Semakin banyak pabrik yang dibuka, tentu semakin banyak lapangan pekerjaan yang ada. Namun, operasional pabrik pasti akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan membutuhkan gas CO2 untuk melakukan fotosintesis, sehingga menghasilkan oksigen. Namun dengan berkurangnya luas hutan, kapasitas penyerapan karbon juga turut menurun. Namun, di sisi lain, pabrik-pabrik terus menghasilkan emisi karbon dioksida, sehingga akan terjadi penumpukan gas karbon dioksida pada atmosfer bumi. Akumulasi gas CO2 di atmosfer akan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini akan meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Jika perubahan iklim ini tidak ditangani dengan serius, ini akan menjadi bencana yang besar. Jadi, pada tahun 2015, banyak negara yang berkumpul di Paris. Mereka berkomitmen untuk mengurangi efek rumah kaca dan menjaga suhu bumi agar tidak meningkat lebih tinggi lagi. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Paris. Melalui perjanjian ini, mereka mendapatkan model insentif, yaitu mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi karbon. Jadi, apa itu kredit karbon? Kredit karbon adalah izin bagi perusahaan untuk menghasilkan emisi gas CO2 dalam jumlah tertentu. Jika melebihi batas tersebut, maka perusahaan wajib membeli kredit tambahan. Jadi, kredit karbon dihasilkan oleh proyek-proyek yang mampu mengurangi emisi CO2. Contohnya, proyek pembangkit listrik tenaga air, proyek pembangkit listrik tenaga angin, dan pembaharuan hutan. Nah, ini yang menarik untuk Indonesia. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Jika Indonesia berkomitmen untuk menjaga hutan yang ada, seperti hutan hujan, hutan mangrove, tanah gambut, tentu kredit karbon ini menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan secara internasional. Perdagangan kredit karbon ini akan menjadi sumber pendapatan baru untuk Indonesia. Selain itu juga akan memberikan motivasi kepada perusahaan untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Jadi, menurut kalian apakah ini bisa mengurangi emisi karbon? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan hari-hari selanjutnya aku ngomong di depan kamera. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!